مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah sehat. Nah, hari ini sebelum memulai materi pembelajaran kita hari ini, baiklah untuk mendapat keberkahan, semoga ini bermanfaat. Kita sama-sama membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Itu adalah doa untuk pemahaman kita semua. Semoga dalam pelajaran ini anak-anak ibu bisa memahami materi apa yang dijelaskan ibu. Untuk lebih lanjut, sebelum dimulai, marilah kita sama-sama. Ibu absen dulu ya. Halo. Hadir Bu. Fahri. Hadir Bu. Aril. Hadir Bu. Ica. Baiklah, untuk itu kita biar menambah semangat kita pembelajaran hari ini, ibu ajak anak untuk ice breaking. Mari ya semuanya berdiri semua. Semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, ibu yang ganteng dan sejati hari ini semangat untuk mendapatkan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Baiklah, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan apa yang ibu jelaskan tentang materi haji dan umroh. Yang kedua, peserta didik dapat memahami apa yang ibu sampaikan nanti tentang haji dan umroh. Baiklah, untuk itu biar ibu lebih jelas lagi, mari kita sama-sama melihat PTT yang akan ibu jelaskan. Tentang haji dan umroh ialah bab ke-9. Nah, di sini PTT tentang haji dan umroh. Yang pertama, pengertian haji dan umroh menurut etimologi, yaitu berziarah atau berkunjung ke Baitullah atau mengajarkan untuk mengadakan rukun-rukun haji. Tentang haji dan umroh itu sudah di dalam ayat Al-Quran dijelaskan. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, mengerjakan haji adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Muatannya, haji itu termasuk rukun apa? Islam. Rukun Islam yang berapa nak? Yang 5. Baiklah, di sini ada syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji yang pertama adalah Islam. Kalau orang yang tidak Islam wajib haji. Yang kedua adalah balik. Balik itu artinya orang yang sudah cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Ada ibu sudah tahu semua ya? Sudah tahu semua tentang haji. Yang ketiga adalah berakal. Berakal itu artinya sehat, baik jasmani maupun rohani. Kalau jasmani artinya badannya, kalau rohani adalah pikirannya. Yang keempat merdeka, yang terakhir adalah istiqomah.
Istitoah itu artinya mampu dalam jasmani. Jasmani adalah badan, jiwa, raga. Yang adalah mampu rohani. Rohani adalah pikiran dan akal. Yang ketiga adalah ekonomi. Ekonomi artinya materi atau untuk membayar ongkos haji. Yang terakhir adalah keamanan, artinya jiwa aman, tidak dalam keadaan di dalam tekanan orang-orang lain. Baiklah, di sini ada rukun haji, wajib haji, sunat haji. Rukun haji ini ada 6. Kalau rukun haji, salah satu rukun haji ini kita tinggalkan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama adalah ihram. Yang kedua adalah ihram. Kita memakai ihram langsung dengan niat labbaik Allahumma hajjan, artinya aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Nah, harus dengan niat. Kalau kita tidak berniat, haji kita tidak sah. Artinya kita hanya jalan-jalan, niat kita dipasang. Kalau kita sholat pasti ada usolli. Nah, sama juga kita haji. Haji harus dilapaskan dengan niat labbaik Allahumma hajjan, aku berniat memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Pakai ihram. Kalau bagi laki-laki ihram itu 2 lembar kain. 2 lembar kain. Yang pertama diselempang, kayak antum itu tahu kan? Yang kedua dikainkan. Tidak boleh pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Tidak boleh pakai kaos dalam, tidak boleh pakaian dalam, hanya pakai kain 2 lembar itu, tidak boleh berjahit. Sedangkan perempuan dia pakaian seperti biasa, seperti seorang muslimah yang menutupi semuanya, yang terbuka hanya telapak tangan dan muka, karena itu bukan aurat, muka dan telapak tangan. Nah ini sudah pakai semuanya, yang sudah pakai ke ini. Yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Semua jemaah haji yang ada di kota Mekah dan kota Madinah semuanya berkuda datang ke wukuf atau padang Arafah. Kalau salah satu kita tidak ke wukuf, artinya haji kita tidak sah, karena itu puncaknya haji. Wong sakit digendong, wong sakit dibawa ke sana untuk datang ke Arafah. Ke Arafah itu ialah pada tanggal 9 Zulhijjah atau sore setelah sholat asar sampai ke situ 10 Zulhijjah. Itu namanya wukuf. Nah, kita di sana hanya berzikir, kebesaran zikir, sholawat, apa yang kita bisa ya. Nah, situ adalah wukuf. Nah, ini barang Arafah. Kalau ada itu belum pernah sini ya di barang Arafah. Semuanya tidak ada berpakaian selain putih semua. Yang laki-laki pakai ihram, yang perempuan pakai pakaian putih, dan semuanya menutup aurat. Nah, tawaf ifadah itu adalah mengelilingi Ka'bah. Pernah ada anak ibu lihat di TV-TV tentang orang mengelilingi Ka'bah? Nah, itu namanya tawaf. Tawaf itu dimulai dengan Hajar Aswad, diakhiri dengan rukun Yamani. Selama kita mengerjakan Hajar Aswad itu, selama kita mengelilingi Ka'bah itu, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus setelahnya 7 kali. Apabila kita tawaf itu, 7 kali. Apabila kita tawaf itu, dia yang kelilingnya ke-4 kali ada yang buang air, tentu dia buang air langsung tidak sah, karena tawaf itu harus suci dari hadis dan najis. Berarti diulang 5 kali. Nah, ketika itu dia buang air atau membatalkan wudhunya, dia harus keluar dari tempat tawaf, ambil wudhu lagi, ulang lagi ke sana. Tapi tidak dari awal. Dari dia batal tadi apa yang ke-5 kali. Nah, dari 5 langsung keliling lagi sampai ke 7 kali. Nah, ya. Nah, seperti ini. Ini kita kelilingi Ka'bah ini. Ini adanya di Mekah atau di Masjidil Haram. Sa'i itu adalah perjalanan kita berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Siapa yang pernah tahu apa nampak tilasnya Sa'i? Perjalanan ibunya Ismail mencari
air. Ketika itu dia dimisikan oleh Nabi Ibrahim untuk ke Mekah mencari air, keliling itu mencari air. Dia berlari dari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, dari Bukit Safa sampai 7 kali tidak dapat air. Ya Allah, kalau memang ada air di sini berikan kami. Ketika itu Nabi Ibrahim masih kecil, dia tidur sambil menerjang pasir. Akhirnya Allah dengan kebesaran Allah keluarlah air. Sampai sekarang kita kenal dialah air Zam-Zam. Oh, enak perjalanan di situ sangat melelahkan, tapi karena kita ibadah itu menjadi itu tidak lelah. Nah, yang selanjutnya adalah tahalul. Tahalul artinya bercukur atau membuang berapa helai rambut yang ada di kita. Kalau biasanya laki-laki kalau balik haji, ya biasanya banyak gondol atau botak. Tapi kalau perempuan kita mengambil rukunnya banyak, ambil besar berapa lembar di rambut kita. Yang terakhir tertib itu sampai tahu tertib berurutan. Nggak boleh itu sa'i dulu baru tawaf dulu baru ini tahalul ya. Jadi tidak boleh. Itu harus berurutan dari pertama kita ihram, bentuk kita wukuf, bentuk kita sa'i, itu tawaf dan tawaf sa'i, tahalul dan tertib. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak ibu akan merayangkan videonya. Marilah kita sama-sama tonton video tentang pembelajaran tentang haji dan umroh. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Di antaranya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana tuntunan tata cara ibadah haji. Yuk, mari kita tonton dan simak video sampai akhir. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Calon jamaah haji dan umrah harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan ada persiapan sebelum ihram, mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian disunahkan dan diperbolehkan, membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan seluruh jemaah haji pergi menuju ke Mina dan bermalam di sana sampai menunggu wukuf pada Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa. Serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar di jamaah qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau maghrib hingga waktu fajar. Di sana, mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamaah dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah. Jadi, marilah kita sama-sama untuk mendiskusikan apa hasil dari video ini. Baiklah, ibu akan bagi lembaran diskusinya. Satu. Silakan dikasih 5 menit untuk
membahas tentang apa yang kita pelajari tadi. Diskusikan sama bareng teman-temannya. Sudah itu anak-anak ibu disuruh presentasi ke depan. Ya, sudah belum mesinnya. Bu, sudah diskusinya? Sudah. Kalau sudah, nanti ibu presentasi. Ibu suruh anak-anak ibu untuk presentasi ke depan menurut kelompoknya masing-masing. Untuk itu yang sudah siap presentasi siapa? Kelompok yang mana? Kelompok Haji Tamatu. Silakan nak. Ya silakan. Baiklah, kami kelompok Kira mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ifrod, haji dulu yang dilakukan baru umroh. Haji Tamatu, umroh dulu yang dilakukan baru haji. Kira, haji dan umroh barengan dilaksanakan. Ya, bagus. Kami sudah ngerti. Baiklah, untuk kelompok 3 dan kelompok Haji Ifrat sudah belum? Anak silakan nak. Presentasinya. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang Haji Ifrad. Haji menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang ditentukan. Umroh, berkunjung Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan Alhamdulillah semuanya sudah ngerti. Untuk itu marilah kita apresiasi semua teman-teman yang sudah diskusi ya. Baiklah anak ibu, untuk menanggapi hasil diskusi tadi, alhamdulillah anak ibu semuanya sudah ngerti tentang haji dan umroh. Haji dan umroh itu ialah ada rukun haji. Yang ketiga adalah haji, tentang macam-macam haji itu haji kiran, haji tamatu, dan haji ifrad. Kalau haji ifrad itu ialah menunaikan ibadah haji dulu baru umroh. Kalau haji tamatu itu kita umroh dulu baru haji. Dan kalau haji kiran yaitu sama-sama langsung haji dan umroh itu barengan dilaksanakan. Untuk itu ibu kasih kesimpulan dari diskusi kelompok hari ini, yaitu tentang haji dan umroh, yaitu rukun Islam yang kelima. Artinya orang yang mampu dari segi yang pertama adalah jasmani, rohani, ekonomi, dan keamanan. Jadi ibu jelaskan satu persatu. Jadi dari kesimpulan ini, maka haji termasuk adalah rukun yang wajib, tapi wajib bagi yang mampu. Baiklah anak ibu, untuk itu pelajaran kita untuk besok pelajaran kita tentang apa? Tentang sholat mufarid dan sholat berjamaah. Baiklah anak-anak ibu, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. Untuk itu silakan pimpin ketua kelas. Jadi teman-teman kita berdoa mulai. Wa
warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما